Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berkesempatan kembali untuk berbagi ilmu dan pengetahuan yang sangat menarik dan termasuk futuristik, yaitu mengenai terapi berbasis DNA yang sering kita dengar sebagai gene terapi. Pada kali ini kita masih berada di saluran yang sama, yaitu di kuliah Bioteknologi Farmasi dengan kode FAU 1401 pada semester genap tahun akademik 2019-2020 atau yang boleh disingkat 19202. Presentasi masih oleh saya, Bawon Triatmoko. Sebagai awal kita masuk ke pengantar dulu mengenai latar belakang adanya terapi gen. Kita mengetahui bahwa tubuh manusia tersusun atas berbagai protein. Hampir semua penyakit manusia adalah hasil dari produksi atau fungsi protein yang tidak tepat. Obat-obatan molekul kecil yang konvensional itu biasanya berinteraksi dengan protein seperti enzim, hormon, faktor transkripsi untuk menghasilkan potensi terapeutik atau efikasinya. Namun, banyak penyakit yang cukup parah dan melemahkan bisa jadi karena berhubungan dengan faktor genetik, diabetes, hemofilia, cystic fibrosis, dan penyakit kronis lainnya. Misalkan ada hipertensi, penyakit jantung iskemik, asma, Parkinson, dan yang terkait dengan neuron. Ini tetap tidak bisa diobati dengan pendekatan farmasi konvensional. Jadi, nah kemudian ini mendorong munculnya terapi gen. Jadi terapi gen ini maksudnya adalah penggunaan materi genetik atau lebih tepatnya asam nukleat sebagai agen obat atau agen farmasi untuk mengobati penyakit. Dari mana namanya? Namanya ini berasal dari gagasan bahwa DNA itu dapat digunakan untuk menambah atau mengubah gen dalam sel individu sebagai terapi untuk mengobati penyakit. Namun tidak seperti obat molekul kecil atau obat protein yang biasanya diformulasikan dalam bentuk kapsul atau tablet. Asam nukleat terapeutik atau asam nukleat obat ini dikemas, di package menggunakan vektor khusus sehingga dapat masuk ke dalam sel di dalam tubuh. Nah, terapi gen ini biasanya menargetkan satu atau bisa lebih gen yang defect atau cacat tanpa mempengaruhi gen normal di lokasi penyakit. Terapi gen atau target terapi gen ini bisa berupa onkogen abnormal, sel kanker yang bisa berpotensi menyebabkan tumor, atau gen cacat yang kemudian produknya itu penting untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal. Jadi kalau orang normal itu kan kalau gennya normal, maka protein-protein fungsi yang digunakan untuk proses metabolisme fisiologis itu akan normal juga. Pada gen yang cacat, maka produknya tadi juga akan cacat, sehingga ini memerlukan penanganan sampai ke level gen.
Sebagai gambaran bisa dilihat di gambar. Jadi ini adalah gambaran eh, secara garis besar metode pemberian vektor terapi gen. Nah, transfer gen in vivo melibatkan pemberian langsung vektor pada jaringan yang diinginkan. Namun secara ex vivo ini membutuhkan pengumpulan target seluler dari pasien. Jadi yang di sini adalah direct delivery, itu adalah secara di sini adalah secara in vivo. Kalau yang di sini adalah secara ex vivo. Jadi ini di luar tubuh manusia. Jadi target sel dari pasien ini diambil, kemudian diperlakukan. Jadi sel-selnya ini kemudian secara di media buatan di in vitro ini kemudian dimasuki oleh atau ditanam gen terapeutik ini. Adapun yang secara in vivo, jadi secara direct delivery menggunakan vektornya ini diharapkan kemudian gen yang sudah dipaket ke dalam menggunakan vektor di sini diharapkan kemudian nanti vektornya ini diinjeksikan kepada pasien. Potensi penggunaan asam nukleat sebagai terapi ini telah menarik perhatian besar untuk pengobatan penyakit terutama genetik yang parah dan melemahkan. Nah, dibandingkan dengan obat-obat yang molekul kecil atau small molecule, terapi gen pada dasarnya itu tidak akan menyebabkan resistensi obat bahkan setelah perawatan berulang karena target obat bukanlah target obatnya adalah gen, bukan reseptor tertentu, tapi gen sendiri yang mengkode. Selain itu, teknik ini bisa menjadi pengobatan permanen untuk memberikan seseorang yang dilahirkan dengan penyakit genetik. Jadi sehingga dia bisa berkesempatan untuk hidup normal sekali dan seterusnya. Namun ada batasan tertentu untuk terapi gen juga. Di sini ada kerugian utama dalam terapi gen adalah hingga saat ini obat-obatan dari gen ini tidak mudah diformulasikan ke dalam bentuk dosis konvensional dan masih sulit untuk diberikan untuk penggunaan rutin. Oleh karena itu, aplikasi klinis terapi gen sejauh ini hanya dapat dilakukan di tempat khusus, rumah sakit dengan tentunya dengan spesialis terlatih. Nah, dengan demikian otomatis biaya terapi gen sejauh ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan obat-obatan konvensional. Nah, kapan mulai dikembangkannya terapi gen? Ini ditandai ada penerapannya pada kasus terapi gen pertama, ya gen yang disetujui di Amerika Serikat itu pada tahun 1990. Jadi ada di tahun 1990. Ini diselenggarakan oleh di lembaga NIH, National Institute of Health di Amerika Serikat. Ini diterapkan untuk pasien tadi ini SCID. Jadi terjadinya
penyakit kombinasi imunodefisiensi. Jadi imunodefisiensi yang parah yang disebabkan ada defek pada gen ADA. Di sini ada defek di ADA atau adenosin deaminase. Nah, gen tentunya ini membutuhkan kemasan atau package atau yang sering disebut dengan vektor untuk bisa ditransferkan ke sel. Nah, vektornya itu apa? Pada dasarnya yang digunakan hingga saat ini adalah plasmid. Nah, kita bicarakan mengenai komponen-komponen dasar dari plasmid itu seperti apa. Nah, secara garis besar, terapi gen ini dapat digolongkan ke dalam dua pendekatan. Ada yang menggunakan terapi gen berbasis virus dan yang terapi gen yang berbasis non-virus atau non-viral. Nah, yang keduanya ini pada dasarnya sama-sama bergantung pada keberhasilan konstruksi gen plasmid ekspresi gennya. Nah, kita ketahui bahwa plasmidnya adalah molekul DNA sirkuler. Dia untai ganda yang berisi pengkodean urutan DNA komplementer, cDNA, dalam hal ini untuk gen terapeutik, dan ditambah beberapa elemen genetik lainnya, termasuk nanti ada di sini ada elemen pengaturan transkripsi, ada TRE, kemudian situs cloning, MGS, wilayah atau area yang tidak diterjemahkan, ada UTR, ada daerah intron, jadi ini komponen-komponen yang penting. Kemudian ada poliadenilasi atau poli A. Termasuk juga fusi tak fusion. Nah, semuanya itu ini berpengaruh atau berdampak besar pada fungsi produk genetik akhir. Nah, setelah kita membangun plasmid, maka nantinya metode penyaringan itu diperlukan untuk memvalidasi konstruknya, bangunannya. Nanti misalkan di sini nanti juga melibatkan ada teknik sequencing DNA, reaksi rantai polimerase, PCR, Southern blot yang nanti digunakan untuk memvalidasi struktur konstruknya, jadi bangunannya itu oke atau tidak. Kemudian plasmid ini memiliki dua fitur yang penting untuk penyebarannya atau untuk propagasinya pada bakteri. Salah satunya yaitu ORI, yang merupakan urutan DNA spesifik yang mengikat faktor-faktor yang mengatur replikasi plasmid dan kemudian nanti mengendalikan jumlah salinan plasmid per bakteri. Kemudian yang kedua yaitu markernya. Jadi yang pertama itu adalah bacterial origin yang mengatur replikasi dan penanda atau marker. Nah, marker penanda ini membantu dalam pemilihan bakteri yang memiliki ekspresi gen plasmid yang menarik. Dalam hal ini, E. coli itu bakteri yang umum digunakan untuk menyebarkan plasmid. E. coli memiliki sifat ini untuk mentransfer DNA, baik melalui untuk konjugasi, transduksi, atau transformasi. Karena pengetahuan luas
tentang fisiologi dan genetika E. coli ini sehingga kemudian ini mendasari pemilihan penggunanya sebagai inang bagi ekspresi gen. Insulin manusia ini salah satu contoh atau produk pertama yang diproduksi menggunakan teknologi DNA rekombinan dari E. coli. Kita masih berbicara mengenai plasmid. Nah, kita tentang TRE, Transcription Regulatory Element. Nah, plasmid pengekspres gen ini mengandung elemen pengatur transkripsi. Jadi tadi itu elemen pengatur transkripsinya ada TRE-nya untuk mengontrol transkripsi. Nah, TRE ini ada yang dia sebagai promoter, enhancer, operator, kemudian ada silencer dan insulator dan lain-lain. Ini nanti berinteraksi dengan mesin molekuler. Ada faktor transkripsi, aktivator, koaktivator, represor untuk mengontrol pola ekspresi gennya. Kita satu-satu promoter. Promoter ini adalah urutan DNA yang memungkinkan transkripsi gen. Jadi pada dasarnya tadi TRE ini bagian dari sequence atau rantai asam nukleatnya. Jadi di promotor ada urutan DNA yang memungkinkan transkripsi gen. Promotor ini bisa dikenali oleh RNA polimerase dan faktor transkripsi. Setiap mutasi di wilayah ini atau di daerah promotor ini dapat mencegah pengikatan RNA polimerase dan transkripsi dan penerjemahan selanjutnya. Maka, pilihan promotor yang tepat ini dapat menentukan kekuatan dan durasi ekspresi transgennya nanti. Adapun enhancer, ini adalah sequence DNA pendek yang dapat mengikat faktor transkripsi atau aktivator untuk meningkatkan level transkripsi gen dalam klaster gen. Jadi sesuai namanya, jadi enhancer, peningkat. Sementara sebagian besar enhancer biasanya dekat dengan promoter dan gen daerahnya. Jadi DNA-nya posisinya di mana ini bisa dekat dengan promoter dan gennya. Enhancer bisa mengontrol ekspresi gen dari jarak jauh atau bahkan dari kromosom yang berbeda. Interaksi enhancer promotor ini memainkan peran utama untuk mendorong ekspresi gen. Enhancer sendiri tidak langsung bertindak pada wilayah promotor, tetapi mendapatkan efeknya setelah mereka diikat oleh aktivator atau faktor transkripsi lainnya. Insulator ini adalah elemen batas genetik untuk memblokir interaksi penambahan promotor atau hambatan terhadap protein kromatin. Adapun operator dan silencer biasanya itu sekuen DNA pendek dekat dengan promotor dengan afinitas pengikatan pada satu set protein bernama represor dan inducer. Nah, berdasarkan interaksi ini, sistem yang dapat diinduksi atau ditekan dapat dibangun untuk menambah mengurangi transkripsi tergantung pada kebutuhan. Jadi ini bangunan plasmid dan komponen-komponen yang harus diperhatikan. Bagian-bagian yang harus diperhatikan dari gennya sendiri, elemen-elemen yang seperti ini, termasuk nanti interaksinya bagaimana dengan protein-protein yang atau faktor transkripsi, entah itu aktivator, koaktivator atau represor. Interaksinya itu akan saling mempengaruhi. Kemudian komponen yang MCS atau multiple cloning site atau juga bisanya disebut dengan polylinker. Ini mungkin yang kalau di skema-skema dari polylinker, ini merupakan segmen DNA pendek yang di situ terdapat situs pengenalan endonuklease restriksi. Situs tempat ini biasanya unik dan hanya sekali di dalam plasmid itu yang diberikan.
Jadi sekali dalam plasmid. Dan setiap MPCS biasanya itu ada hingga sekitar 20 situs, 20 tempat posisi restriksi yang dapat diidentifikasi dan mudah dibelah dengan restriksi endonuklease yang umum digunakan. Nah, fungsi dari MCS ini memungkinkan penyisipan cDNA tunggal atau multi tergantung pada kebutuhan gen terapeutiknya. Komponen yang ya selanjutnya adalah untranslated region atau UTR. Ini berfungsi untuk mengekspresikan protein terapeutik. mRNA itu harus dihasilkan dari cetakan cDNA dimasukkan dalam MCS dan diangkut ke dalam sitoplasma untuk diterjemahkan. Jadi ini fungsinya untuk mengekspresikan protein terapeutik. Nah, UTR ini biasanya merujuk pada dua bagian di setiap sisi dari urutan pengodean pada untaian mRNA. Ada UTR 5 aksen, ada UTR 5 aksen. Ini adalah wilayah transip mRNA, jadi UTR ini di mRNA yang terletak antara kapsid dan kodon inisiasi. Nah, UTR 5 aksen ini berisi elemen pengatur yang mengendalikan ekspresi gen. Intron. Ini adalah bentangan DNA yang bukan kode, yang dinamakan intron. Nah, di dalam setiap sel eukariotik, intron ini ditranskripsi bersama dengan ekson. Ada intron, ada ekson. Pengode protein menjadi mRNA prematur dan kemudian bisa dihilangkan dengan splicing mRNA. Nah, di dalam urutan cDNA biasanya tidak ada intron. Kemudian ada sekuen poli A. Ini penting untuk ekspor inti, penerjemahan dan stabilitas dari mRNA. Pada ujung akhir transkripsi, segmen 3 aksen dari RNA yang baru ini dibuat pertama kali dibelah oleh satu set protein. Kemudian tag fusion tag. Ini adalah protein. Jadi kalau yang tadi umumnya adalah komponennya adalah sekuen DNA, kalau tag fusi adalah protein atau peptida yang terletak di terminal C atau N pada protein target untuk memberikan satu atau beberapa fungsi seperti meningkatkan ekspresi, kelarutan, deteksi, pemurnian, dan lokalisasi. Jadi dari namanya saja fusi, jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh ada fusi dari N terminus dari protein target ke C terminus dari pasangan fusi yang diekspresikan, menghasilkan ekspresi tingkat tinggi dari protein target. MBP atau maltose binding protein, ada MBP, maltose binding protein. Ini sering digunakan untuk meningkatkan kelarutan protein rekombinan yang diekspresikan dalam sistem E. coli. Itu secara umum komponen-komponen dari plasmid yang penting untuk diperhatikan. Ingat ya, jadi tadi plastik sekuen DNA sirkular. Di dalam itu ada berbagai komponen-komponen. Ada yang tadi ada bentuknya asam nukleat atau bentuknya adalah protein, ada yang mengkode dan tidak ada interaksi dengan protein dan sebagainya.
Selanjutnya, kita langsung masuk ke vektor atau virusnya, virus yang dipakai. Nah, jadi tadi kan ada terapi gen, ada kita jadi gen terapi itu tadi kan ada yang viral, ada yang non viral. Nah, jadi ini maksudnya adalah terkait dengan vektornya, pembawanya itu viral atau non viral. Kalau viral ini berarti maksudnya adalah menggunakan virus. Kita tahu bahwa virus itu bisa masuk ke dalam sel, kemudian bisa menyebabkan masuknya sekuen DNA ke sel. Nah, semua virus memiliki keunggulan yang diwarisi untuk mengikat host mereka, jadi inang, dan mampu memasukkan materi genetik ke dalam sel host. Nah, dengan efisiensi yang tinggi. Nah, untuk membuat vektor virus, maka gen yang bertanggung jawab atas replikasi dan patogenisitas virus. Nah, tentunya kita memasukkan virus berarti harus virus yang dilemahkan dulu. Karena ini kita gunakan sebagai sarana untuk delivery. Jadi shuttle atau sarana kendaraan untuk memasukkan sekuen DNA ke dalam sel. Maka gen yang bertanggung jawab atas replikasi dan patogenisitas dari virus itu. Jadi kita harapkan virusnya tidak bereplikasi atau menimbulkan sifat patogenisitas. Maka pertama-tama dihilangkan dan diganti dengan pita transgennya nanti. Nah, kemudian genom virus rekombinan, jadi sudah sequence asam nukleatnya itu sudah direkombinasi, dimasukkan ke dalam plasmid. Genom virus rekombinannya itu dimasukkan ke dalam plasmid pembawa dan ditransduksi menjadi sel yang berisi gen yang bertanggung jawab atas replikasi virus untuk menghasilkan vektor virus rekombinan. Jadi dikemas lagi menjadi virus yang sequence asam nukleatnya itu sudah direkombinasi. Kemudian keadaannya bagaimana? Konstruk atau bangunannya bagaimana? Konstruk vektor itu berisi urutan terminal ITR atau LTR. Kemudian sinyal pemaketan, packaging signal atau Y, dan pita transgennya. Nah, sinyal pemaketan ini akan mengatur proses pengemasan bahan genetik ke dalam kapsid virus selama replikasi. Nah, vektor virus biasanya memiliki efisiensi transduksi tinggi dan tidak memerlukan pembawa tambahan untuk pengiriman gen yang efektif. Ini adalah gambaran umum pembuatan dan pemeliharaan vektor virus. Jadi tadi ini adalah asalnya. Jadi yang asli awalnya virus. Di sini ada faktor yang ada menyebabkan replikasi atau patogenesitasnya. Nah, di sini maka bagian dari ini dihilangkan dulu. Nah, kemudian nanti
diganti dengan ini tadi, pita transgennya tadi. Nah, biasanya tetap dipertahankan ada posisi ujung di ITR atau LTR-nya. Nah, bagaimana di pengemasannya? Di pengemasannya, pada pengemasan atau konstruksi vektor ini dimasukkan ke dalam sel kemasan packaging selnya. Jadi ini adalah maksudnya adalah packaging selnya ini. Ini adalah packaging selnya. Nah, kemudian ini melalui transveksi, infeksi pemasukin dengan cara di transfer. Ini dengan menggunakan virus, dengan menggunakan helper. Nah, kemudian nanti ini protein dan partikel virus yang terkait dengan replikasi ini bisa kemudian diekspresikan di dalam. Nah, konstruksi vektor kemudian direplikasi dan diringkas menjadi partikel virus untuk menghasilkan vektor rekombinan. Jadi nanti akan dihasilkan ini. Jadi di dalam packaging selnya tadi ini ada virionnya. Virion atau yang fungsi replikasi itu dihilangkan. Ada virion, ada faktor replikasi tadi yang warna hijau. Kemudian ini di packaging lagi menjadi ini adalah tadi viral vektor konstruknya. Akhirnya menjadi rekombinan viral vektor tadi ini. Nah, hingga saat ini ada sekitar 70% dari semua uji klinis terapi gen itu menggunakan vektor virus. Jadi 70% adalah virus, kemudian dari 70% ini, jadi ini adalah 70%. Dari 70% ini dari data itu paling banyak virus yang digunakan ada adenovirus, ada retrovirus, ada plasDNA dan sebagainya. Nah, secara umum ada retrovirus, ada adenovirus, lentivirus juga ini yang biasanya banyak digunakan. Atau juga ada ini ada di pembahasan, ini bisa digunakan sebagai vektor. Lalu kita masuk ke bahas tentang retrovirus. Ini ada retrovirus. Nah, retrovirus ini berdiameter 80 sampai 100 nanometer, memiliki genom atau panjang itu antara 7 sampai 10 kilo. Kemudian bangunannya itu terdiri atas
gen antigen spesifik GAG, kemudian untuk inti dan struktur nukleusnya. Jadi ada matriks protein dan kapsid. Ini adalah GAG-nya, antigen spesifiknya. Kemudian untuk pengkode gen polimerase, untuk reverse transkriptase, protease, integrase yang disebut dengan POL ini. Dan ada bagian amplop, kode gen amplopnya untuk protein mantel retroviralnya. Jadi ini adalah virus yang termasuk dia berselubung protein. Ini ada glikoproteinnya. Nah, di dalam vektor ini ada LTR-nya itu mengontrol ekspresi gen, sehingga nanti akan bertindak sebagai enhancer promotor. Ada elemen terakhir, ada sinyal pemaketan, nanti akan membantu membedakan RNA virus dari RNA inang. Jadi ini sifatnya single strand. Nah, bagaimana beraksinya? Ya, setelah pengikatan virus dan memasukkan RNA virus ke dalam sel inang, ini reverse transkriptase mengubah RNA viral menjadi DNA beruntai ganda yang ini nanti terintegrasi ke dalam genom inang dengan bantuan integrasi virus tadi. Dari konstruksi terintegrasi atau akhirnya menjadi provirus, ini kemudian nanti akan mengalami transkripsi dan diterjemahkan kemudian menjadi gen seluler, gen selnya, sehingga kemudian nanti menghasilkan RNA genomik virus dan mRNA yang mengkode protein virus. Nah, partikel virus ini kemudian berkumpul di sitoplasma dan ujung atau kuncup dari sel inang untuk bisa menginfeksi sel lain. Nah, lebih jelasnya siklus replikasi retrovirus. Nah, retrovirus ini caranya adalah memasuki sel dengan cara endositosis. Dengan cara endositosis yang dimediasi reseptor. Jadi ada reseptor yang memediasi sehingga terjadi proses endositosis. Di dalam endosom, protein, lipid, envelop, dan matriks plasmid terdegradasi. Jadi terjadi proses uncoating. Setelah tadi ada interaksi dengan reseptor, terjadi proses uncoating. Dan kemudian RNA virus ditranskrip secara terbalik menjadi DNA beruntai ganda yang kemudian dipindahkan ke nukleus. Jadi kemudian ada proses reverse transcription dan kemudian ada masuk ke dalam DNA genom. Nanti di sini akan ada proses hingga nanti menjadi provirus. Nah, RNA polimerase di dalam sel menyalin RNA virus di dalam nukleus. Nanti akan ada proses, ada transkripsi,
Nah, kemudian molekul-molekul dikeluarkan dari nukleus dan berfungsi sebagai cetakan untuk membuat salinan tambahan mRNA. RNA. Nah, kemudian nanti eh, virus yang diterjemahkan ke dalam protein virus yang kemudian nanti membentuk amplop. Nih, setelah ada proses translasi, kemudian ada perakitan sehingga dia mempunyai nanti ada amplop. Nah, nanti partikel virus baru ini berkumpul di sitoplasma dan kuncup membran sel, di posisinya di sini, dan nanti akan dirilis. Masih di tentang retrovirus. Nah, vektor retrovirus ini memiliki beberapa fitur untuk aplikasi transfer gen. Mereka ini bisa menampung pita transgen. Jadi kan tadi ada panjangnya antara 7 hingga 10 KB. Nah, berarti ini bisa, jadi pita gennya yang dimasukkan yang menggantikan asam nukleat bagian replikasi dan patogenisasi yang sudah dihilangkan tadi, bisa pita transgennya bisa menempati sepanjang kira-kira 8 KB. Nah, mereka ini mampu berintegrasi dalam genom inang. Oleh sebab itu kemudian retrovirus dapat menghasilkan ekspresi transgen yang sifatnya jangka panjang, stabil, dengan potensi imunogenik yang rendah. Namun demikian, ada beberapa kelemahan dari vektor-vektor ini. Di antaranya, retrovirus itu tidak dapat mentransduksi sel yang tidak membelah diri. Jadi nanti pengaplikasiannya itu tidak dapat mentransduksi sel yang tidak membelah diri. Jadi ini nanti ada harus yang masuk bisa mentransduksi sifatnya dividing cell. Jadi sel yang dapat membelah diri. Yang non dividing tidak bisa ditransduksi. Namun demikian juga ini titer virusnya sangat rendah, jadi artinya yang bisa dihasilkan itu cukup kecil sehingga penggunaannya secara klinis ini sulit. Jadi kita harapkan kan kalau dalam satu pemberian tuh bisa menghasilkan partikel virus yang banyak. Pada retrovirus ini kecil. Nah, retrovirus juga ini tidak bisa diinaktivasi oleh sistem komplement sehingga dan dengan cepat itu dihapus atau dihilangkan dari sirkulasi sistemik. Ingat-ingat bahwa kita kan juga punya respon imunologis sehingga khususnya di retrovirus ini cepat dieliminasi. Nah, keterbatasan utama penggunaan terapi gen berbasis retrovirus ini adalah retrovirus ini ternyata itu sifatnya acak di dalam memasukkan bahan genetik ke dalam genom inang. Jadi kita tidak sulit untuk memastikan, sifatnya acak. Nah, jika bahan genetik ini kebetulan dimasukkan di tengah gen sel inang, maka ini terjadi insersional mutagenesis. Jadi tidak tepat posisinya. Ada kurang lebih 20% dari uji klinis saat ini yang menggunakan vektor retrovirus untuk keperluan transfer gen. Ada salah satunya penggunaannya di MLV atau Moloni Murin Leukemia Virus. Ini adalah salah satu penggunaannya
dari retrovirus. Nanti digunakan juga untuk tadi itu untuk SCID. Eh, vektor virus yang kedua, virus yang kedua yaitu lentivirus. Lentivirus ini adalah retrovirus unik yang bisa untuk sel yang eh, baik yang dividing maupun non dividing. Jadi kalau retrovirus tadi kan hanya bisa ditransferkan ke yang dividing. Kalau non dividing nggak bisa. Tapi kalau lentivirus ini bisa kedua macamnya. Nah, biologinya ini mirip dengan retrovirus. Di samping secara struktur kalau yang tadi itu ada GAG, POL, ada ENV, envelope-nya. Nah, lentivirus ini di samping itu dia juga punya aksesori. Ada aksesorinya adalah TAT, ada ref, ada VPR, kemudian ada VPU, ada NEF, ada FIF, PIF. Ini nanti yang berfungsi untuk mengatur sintesis dan pemrosesan RNA virus dan fungsi replikasi lainnya. Apa contoh dari lentivirus ini? Yaitu virus HIV. Ini adalah lentivirus yang paling dikenal. Kita tahu bahwa virus HIV ini telah jadi di dalam hal ini adalah virus ini HIV ini bisa dimanipulasi secara genetik untuk menghasilkan vektor virus untuk transfer gen yang efisien ke sel T helper manusia dan makrofag. Nah, selain tadi kan sudah diketahui bahwa ada selain ada bagian GAG, POL dan ENV-nya, gen aksesorinya kan banyak tadi juga. Nah, ini tadi itu. Jadi aksesorinya banyak. Nah, ini nanti bisa juga dihilangkan, digantikan dengan pita DNA. Nah, bagaimana signifikansinya? Signifikansi dari vektor lentivirus ini terletak pada fakta bahwa mereka ini dapat secara efisien mentransduksi sel-sel yang membelah atau sel yang tidak membelah, di dividing atau non dividing. Seperti nanti ada neuron, makrofag, sel batang, hematopoietik, otot, sel hati, dan jenis sel lain yang metode terapi gen berbasis retrovirus ini tidak dapat digunakan. Nah, di sisi lain juga lentivirus ini tidak menimbulkan respon imun yang signifikan sehingga ideal untuk ekspresi gen secara in vivo. Namun demikian, lentivirus ini hanya memiliki potensi integrasi yang terbatas, sehingga akibatnya itu menginduksi lebih sedikit resiko mutagenesis insersional. Nah, ada RCL, itu lentivirus kompeten untuk replikasi selama fase reproduksi dan setelah dimasukkan ke dalam sel target ini masih menjadi perhatian untuk menggunakan klinis. Ada generasi antivirus yang RCL ini masih dalam ada di fase produksi dan di dalam sel target ini
masih perlu diteliti untuk penggunaan klinisnya. Selanjutnya adalah adenovirus. Nah, adenovirus ini non-envelop, jadi ini tidak ada selubung proteinnya, tanpa lapisan amplop protein yang biasanya. Ya, dia bentuknya ikosahedral. Dia sifatnya ada virus DNA litik yang terdiri atas nukleokapsid dan genom beruntai ganda linier. Jadi seperti di gambar, ini virus ini terdiri dari genom DNA beruntai ganda yang terbungkus kapsid protein. Jadi ada DNA beruntai ganda di sini. Ini yang terbungkus kapsid protein. Kapsid ini terdiri atas protein hekson. Nah, kemudian ada juga protein penton yang ini diposisikan pada masing-masing simpul dari ikosidal kapsid. Ini adalah pentonnya. Penton. Ini sebagai dasar untuk serat. Nah, protein yang terkait dengan hekson dan terkait dengan penton ini adalah ya semacam lemnya. Jadi ini yang melem. Jadi yang kuning-kuning ini ada hekson associated protein. Ini sifatnya sebagai lem. Nah, protein ini mengikat protein penton fungsi sebagai jembatan antara inti virus dan kapsid. Nah, adenovirus ini mampu menginfeksi sel yang membelah dan yang tidak membelah tadi sudah disampaikan, ada dividing non dividing. Ada kurang lebih saat ini tuh ada 57 serotip. Ada 57 macam. Bagaimanakah cara replikasinya dia? Nah, infeksi adenovirus ini dimulai dengan pelekatan protein serat ke reseptor seluler seperti reseptor adenovirus atau CAR. Ada CAR, reseptor adenovirus, dan integrin juga. Ada integrin. Nah, sama ini jadi setelah reseptor ini kemudian melakukan ada reseptor mediated binding tadi, kemudian akan terjadi proses endositosis masuk, ada proses internalisasi, jadi memasuki sitoplasma. Pada endosom protein kapsid terintegrasi dan DNA kemudian virus dilepaskan ke dalam sitoplasma dan dipindahkan ke nukleus untuk replikasi. Jadi setelah ada internalisasi, kemudian ada uncoating, dilepaskan dari bungkusnya. Nah, setelah bungkus menjadi partikel virus baru di sitoplasma, sel inan dilisihkan dan virus dilepaskan. Ada transport ke dalam virus, viral genom tadi ada replikasi, kemudian bagian itu ada yang diekspresikan, dan ada yang kemudian di assembly, dirakit kembali hingga nanti siap untuk dirilis. Nah, pada kasus terapi gen ini adenovirus yang rusak, replikasi rekombinan yang rusak ini digunakan untuk aplikasi yang digunakan untuk mentransduksi sel yang ditargetkan nanti.
Nah, adenovirus ini ada subgrupnya, ada 7. eh, Ini didasarkan atas ukuran genom, komposisi dan sifat menghemagglutinasi dan onkogenisitasnya. Nah, serotip 2 dan 5 ini adalah yang paling banyak dipelajari. Subgrup atau serotipnya ada serotipe 2 dan 5 yang paling banyak dipelajari. Nah, genom adenovirus ini sifatnya linear. Eh, Cukup besar, 2645 kb. Dia terdiri atas 6 gen awal. Jadi ada nanti 6 gen awal. Ada 6 gen awal. Kemudian ada 5 gen yang terakhir. Ada 5 gen terakhir atau yang ujung. Yang gen awal ini nanti mengkode protein yang diperlukan untuk replikasi, sedangkan gen akhir itu mengkode protein yang berkumpul menjadi partikel virus. Karakteristik adenovirus yang menguntungkan ini secara biologis karena biologinya dapat dipahami atau sudah banyak dipahami dengan baik. Nah, kemudian sehingga virus kemudian dapat dihasilkan dengan titer atau tingkat produksi dan kemurnian yang tinggi. Kemudian ekspresi transgen dari endovirus ini cepat dan kuat dan baik bisa menginfeksi jenis sel yang dividing maupun non dividing, sel membelah dan tidak membelah. Nah, adenovirus ini tidak terintegrasi dalam genom inang, sehingga ini meminimalkan resiko mutagenesis insersional di dalam gen inang. Namun ekspresi gennya membuat adenovirus tidak cocok untuk memperbaiki cacat genetik secara jangka panjang. Kelemahan yang signifikan terhadap penggunaan adenovirus rekombinan ini adalah kemampuan virus ini untuk memperoleh respon kekebalan yang kuat. Jadi memicu secara kuat imunitas seluler yang dimediasi oleh sel limfosit T atau humoral yang dari antibodi. Nah, respon seluler ini lagi menghasilkan pembunuhan terhadap sel-sel yang ada adenovirus yang kemudian ditransfeksi oleh limfosit. Sedangkan respon humoral ini nanti akan menghasilkan antibodi terhadap adenovirus yang menghasilkan pembersihan vektor-vektor adenovir dari aliran darah. Nah, dari keduanya ini nanti sehingga akan menyebabkan imunitas terhadap adenovirus yang sudah ada sebelumnya, sehingga nanti kemudian akan mengurangi kemanjuran penggunaannya selanjutnya. Nah, imunogenisitas adenovirus rekombinan ini juga akhirnya meningkatkan keamanan aplikasi klinisnya. Ada kejadian kegagalan, jadi karena adanya respon imun masif tadi itu yang disebabkan oleh pemberian adenovirus ini bisa menyebabkan kegagalan gagal organ dan kematian otak. Pada tahun 1999 itu ada pasien yang kemudian tidak kurang dari 1 minggu itu meninggal setelah diberikan injeksi vektor adenovirus.
Nah, genom selanjutnya adalah kelompok Adeno Associated Virus atau AAV. AAV ini secara genom ini panjang molekul DNA-nya ada 4,7 kilobasa linear, ini sifatnya linear, beruntai tunggal. Dia punya 2 URF, ada yang nanti ada Rep, ada CAP dan 2 ITR. Ya, ini akan menentukan awal dan akhir dari genom virus dan urutan pengemasannya. Ada REP ini akan mengkode protein yang bertanggung jawab untuk replikasi virus. Kalau gen CAP itu akan mengkode protein kapsid strukturalnya, adapun ITR untuk replikasi, pengemasan, dan integrasi genom. Diameter untuk AAV yang dia sifatnya icosahedral ini akan kurang lebih sekitar sepanjang 25 nanometer. Nah, AAV ini lemah dalam replikasi dan tidak ada sel yang dapat mengkapsidkan semua protein yang terkait dengan replikasi dari AAV. Oleh karena itu, AAV memerlukan koinfeksi dengan virus penolong. Jadi harus butuh virus helper seperti adenovirus atau misalkan juga virus herpes simplex. Nah, dalam hal ini ada 11 AAV yang bisa diidentifikasi. Variannya ada 100. Dari 11 AAV ini serotip 2. Ada serotip 2. Itu yang paling banyak dipelajari. Dan yang paling sering digunakan untuk vektor transfer gen. Siklusnya bagaimana? Nah, AAV ini dapat memasuki sel melalui endositosis, sama seperti tadi, ada melalui endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Nah, setelah berada di dalam nukleus, virus ini dapat mengikuti salah satu dari 2 jalur yang berbeda yang dapat dipertukarkan. Jadi, nah, kalau yang dari jalur A, ini jalur A, ini jalur B, yang dari jalur A, nah, dengan bantuan virus helper atau penolong adenovirus atau virus herpes simplex, nah AAV ini dapat memasuki fase lisis. Nah, genom AAV mengalami replikasi DNA yang menghasilkan amplifikasi genom dan produksi virion keturunannya. Partikel virus AAV yang baru terbentuk ini bersama dengan virus yang baru terbentuk bersama dengan virus penolong ini kemudian dilepaskan dari sel melalui lisis yang diinduksi oleh helper. Kalau yang B itu tanpa adanya helper. Nah, tanpa ada virus helpernya ini akan masuk ke fase laten. Nah, selama fase ini bagian dari vektor AAV ini akan terintegrasi ke dalam DNA genom. Sementara sebagian besar vektor AAV bertahan dalam keadaan laten ekstrakromosomal tanpa berintegrasi ke dalam genom inang. Nah, genom AAV laten ini dapat menjalani aplikasi dan produksi virion keturunan tanpa adanya tidak dapat menjalani aplikasi atau memproduksi virion keturunan tanpa adanya helper. Namun demikian, transgen yang dibawa ke dalam genom AAV ini ditransfer ke sel inang dan diekspresikan menggunakan ekspresi gen inang dari ITR atau ITR inverted terminal repeat dan replikasi REP.
Nah, vektor AAV rekombinan ini dengan cepat ini cepat kemudian menjadi populer karena dibanding yang lain ini patogenitasnya sangat kurang atau minim dan mampu membentuk ekspresi gen dalam jangka panjang. Genom virusnya sederhana, tadi kan cukup pendek ya dari 4,7 KB. Sehingga ini juga mudah untuk dimanipulasi. Virus ini tahan terhadap gangguan fisik maupun kimia selama pemurnian dan penyimpanan jangka panjang. Nah, oke, demikian kita selanjutnya aja. Nah, eee, di sisi yang lain juga di samping sederhana, namun demikian, eee, karena panjangnya pendek 4,7 sehingga ini juga kapasitas untuk memasukkan pita transgennya juga, terbatas juga. Nah, vektor AAV ini bisa diproduksi atau, bagian yang bisa diganti dengan pita transgennya itu adalah di bagian, Rep dan CAP-nya. Nah, secara umum, jadi pita gen atau transgen yang cukup besar ini maka akan tidak cocok ditransfeksikan, dimasukkan ke dalam, AAV. Nah, karena vektor AAV rekombinan ini tidak mengandung ORF, maka ini hanya bisa menginduksi respon imun yang terbatas pada manusia. Nah, pemberian vektor AAV secara intravena, pada tikus, menyebabkan produksi sitokin proinflamasi yang sifatnya sementara dan infiltrasi neutrofil yang terbatas. Berbeda dengan respon bawaan yang berlangsung 24 jam atau lebih lama yang disebabkan oleh virus agresif. Namun, meskipun imunitas bawaan terbatas ditimbulkan oleh vektor AAV, imunitas humoral yang ditimbulkannya, ini tapi masih ada, masih umum terjadi. Nah, sebagai berikut adalah perbandingan, sifat dari 4 virus tadi. Jadi dilihat dari, materialnya, kalau retrovirus adalah RNA, lentivirus RNA, kemudian adenovirus double strand DNA, AAV itu single strand DNA, kemudian ukuran genomnya, panjang genomnya, yang paling kecil adalah AAV, adenovirus yang paling besar, kemudian kapasitas, dengan ukuran genom demikian maka kapasitas maksimal, untuk dimasuki pita genetiknya berapa. Kemudian, sel yang bagaimanakah yang bisa ditransfeksikan. Kalau yang retrovirus hanya dividing cell saja. Kalau lentivirus itu dan adenovirus itu bisa, eee, dividing maupun non dividing. Dan dari sisi, imunogenisitasnya, yang low itu ada retrovirus, lentivirus juga low, adenovirus itu tinggi, yang moderate adalah AAV. Nah, tadi adalah vektor yang viral, bagaimana yang, vektor yang non viral. Secara umum ada 2 metode, ada secara fisik maupun secara kimia. Eee, Latar belakangnya adanya masalah yang melekat pada virus rekombinan
seperti yang paling paling diperhatikan adalah imunogenisitas. Ini kemudian mendorong, eee, upaya untuk mendesain vektor yang sifatnya non viral, efisien. Dan nanti diharapkan vektor non viral ini mampu secara signifikan kurang imunogenik dan tidak cenderung menginduksi mutagenesis atau rekombinasi homolog yang tidak diinginkan. Eee, Harapannya juga relatif mudah untuk dimanipulasi, diproduksi, dan dimurnikan dalam skala besar. Terapi gen non viral ini antara lain meliputi pemberian plasmid, naked plasmid secara lokal atau bisa menggunakan pembawa khusus atau delivery-nya untuk membawa plasmid. Nah, namun sehingga saat ini itu penggunaan secara klinis ini masih terhambat karena efisiensi transfeksinya yang rendah. Karena biasanya ada masalah, hambatan di epitel maupun matriks ekstraseluler dan pengiriman yang jelek jadi delivery-nya ke dalam sel yang masih yang jelek, jadi adanya hambatan. Nah, hambatannya seperti apa? Jadi, setelah pemberian secara sistemik, obat gen itu bersentuhan dengan, nuklease darah. Jadi, entah itu bentuknya, ini tadi plasmid atau siRNA, obat gennya bersentuhan dengan nuklease darah. Nah, kemudian ini harus melintasi penghalang pembuluh darah dan kompartemen matriks. Kemudian ada kompartemen matriks. Sebelum ke membran plasma. Nah, kemudian saat memasuki sel melalui endositosis di sini yang dimediasi reseptor. Nah, ini akan terperangkap dalam endosom dan sehingga nanti perlu dilepaskan kemudian ke dalam sitosol. Nah, di sini pelepasan endosomal ini adalah yang biasanya pembatas dari laju utama untuk delivery dari pengiriman selnya. Metode secara fisik ini melibatkan transfer plasmid naked, plasmid terbuka yang langsung ke membran sel target. Adapun kalau metode kimia itu dengan upaya meningkatkan penyerapan plasmid oleh sel-sel yang ditarget menggunakan pembawa entah itu lipid, peptida, atau polimer. Nah, teknik paling awal untuk mengirimkan DNA rekombinan ke target seluler meliputi ada injeksi mikro, ada penembakan partikel, dan elektroporasi. Untuk mikroinjeksi ini adalah injeksi langsung DNA atau RNA ke dalam sitoplasma atau inti sel tunggal. Nah, ini adalah metode yang paling sederhana dan efektif untuk pengiriman fisik bahan genetik ke dalam sel. Ini dapat mentransfeksi 100% sel yang menginfeksi 100% sel yang eh, dimasukkan sehingga nanti dapat meminimalkan pemborosan DNA plasmidnya. Namun demikian, ini membutuhkan peralatan dan keterampilan yang sangat khusus. Sehingga injeksi mikro ini tidak cocok untuk transfer gen in vivo atau transfer gen in vitro ke dalam jaringan yang terdiri dari sejumlah besar sel. Kalau kemudian selanjutnya adalah particle bombardment atau pemboman partikel. Ini dimulai dengan melapisi partikel dengan misalkan dengan tungsten atau emas. Tungsten
atau emas dengan DNA plasmid. Nah, partikel yang di-coating dilapisi ini kemudian dimasukkan ke dalam istilahnya adalah senapannya, dalam senapannya, kemudian dipercepat dengan tekanan gas dan kemudian ditembakkan ke dalam sel atau jaringan yang ditarikkan dengan menggunakan media cawan Petri tadi. Nah, pengobaman partikel ini dapat digunakan untuk memperkenalkan berbagai vaksin DNA ke dalam sel yang diinginkan secara in vitro. Namun, pengobaman partikel ini memiliki kapasitas penetrasi yang rendah, jadi daya masuknya rendah, sehingga tidak sesuai untuk pengiriman gen secara in vivo. Ada elektroporasi. Ini digunakan untuk menghasilkan pori-pori sementara di membran plasma untuk mentransfer DNA plasmid ke sel-sel menggunakan medan listrik tegangan tinggi yang diterapkan secara eksternal. Nah, elektroporasi ini akan meningkatkan efisiensi transfer gen 100 sampai 1000 kali lipat dibandingkan dengan solusi DNA terbuka atau DNA naked DNA, dan secara laboratorium ini mengalami sukses besar. Penggunaannya yang banyak digunakan untuk menghasilkan hewan transgenik. Kemudian metode ekstraporasi ini ternyata juga menunjukkan keamanan dan kemanjuran dalam uji klinis. Misalkan untuk mengobati melanoma, kanker prostat, dan infeksi HIV. Kalau metode yang lain selain metode ini ada juga transgen menggunakan sonoporasi, iradiasi laser, magnetoveksi, dan hidroporasi. Namun sebagian besar metode fisik ini dapat menyebabkan stres dan gangguan pada struktur dan fungsi seluler. Nah, penggunaannya biasanya terbatas pada transfer gen secara in vitro. Ini adalah perbandingannya secara ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk penggunaan metode secara chemical menggunakan chemical. Nah, salah satunya adalah penggunaan lipid kationik. Nah, ini biasanya lipid kationik ini bisa dicampur dengan kolipid netral seperti DOPE. Kolipid netral DOPE. Ini ada dioleofosfatidil etanolamin dengan perbandingan tertentu. Ini dapat mengurangi toksisitas dan meningkatkan pengiriman gennya. Ini contoh gambaran lipid kationiknya. Nah, ini adalah contoh lipid kationik yang mau digunakan, yaitu ada DOTMA dan DC-Col. Nah, secara umum sebagian besar lipid kationik ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian jangkar lipid hidrofobik, ada jangkar lipid hidrofobiknya, kemudian ada penghubung, ada linker, ini biasanya ester, amida, atau karbamat. Kemudian juga ada cationic head groupnya, jadi ada kepala yang sifatnya bermuatan positif. Nah, ini yang berinteraksi dengan DNA plasmid bermuatan negatif yang mengarah pada kondensasi dan pembentukan agregatnya. Nanti ada DNA plasmid. Ini adalah nanti ada DNA plasmid yang ini akan bermuatan negatif. Sini. Sama seperti lipid kationik, ini adalah sekarang peptida. Peptida kationik ini memadatkan DNA dengan cara yang serupa dan dapat digunakan sebagai pembawa pengiriman. Ada PLL, polylisin,
polydisperse, salah satu peptida kationik yang pertama digunakan untuk terapi gen. Namun, semakin panjang PLL ini ternyata dapat meningkatkan sitotoksisitas. Di sisi lain juga ternyata efisiensi transveksinya juga terbatas, memerlukan penambahan agen endososmolitik seperti peptida fusogenik untuk memfasilitasi pelepasan plasmid ke dalam sitoplasma. Nah, sistem pengiriman gen berbasis peptida ini memiliki potensi untuk mengatasi hambatan ekstraseluler dan intraseluler pengiriman gen menggunakan urutan peptida tunggal. Namun ini dapat mengalami pengikatan dan pengambilan protein plasma yang tidak spesifik oleh sistem retikuloendotelial. Sehingga di sini mungkin perlu dilakukan butuh pegilasi untuk meningkatkan waktu sirkulasi di darah. Selanjutnya adalah polimer. Polimer kationik sintetik yang secara alami ini adalah bisa digunakan untuk pembawa gen, untuk vektor gennya. Contohnya adalah PEI, polyethylenediamine. Contohnya adalah ada PEI. Ini menjadi polimer kationik paling banyak digunakan. PEI ini dengan memiliki berat molekul tinggi, kurang lebih atau semakin tinggi nanti jika dia semakin tinggi lebih dari 25 kilodalton itu nanti semakin bersifat sitotoksik. Nah, PEI ini bisa menginduksi gangguan membran sel yang menyebabkan kematian nekrotik secara langsung dan mengganggu mitokondria juga, sehingga akan mengarahkan ke apoptosis. Ada juga PIC, ini adalah pencampuran DNA plasmid dan polimer PIGB PLL tadi. Ini bisa membentuk secara spontan kompleks tadi yang disebut dengan PIC, yang kemudian ditandai dengan ukuran partikel yang kecil, stabilitas kolloid yang sangat baik, dan kemampuan mentransfer gen yang optimal. Namun demikian juga dicatat bentuk misel ini, polimer misel ini bentuknya secara termodinamik tidak stabil, sehingga nanti dapat terjadi rusak, pengenceran secara drastis setelah injeksi intravena, dan ini bisa menyebabkan transfer gen yang tidak efisien. Secara umum mengenai terapi gen secara non viral ini menyediakan cara alternatif selain menggunakan metode viral untuk mencapai atau menghasilkan ekspresi jangka pendek dari gen terapeutik di jaringan tertentu dengan keamanan yang tinggi. Namun demikian juga sama saja diperlukan spesifikasi untuk merekomendasikan kemurnian, keadaan plasmid, keamanan, dan potensi dan aplikasinya ke depan. Nah, ada gen terapi, ada juga stem cell. Nah, ada di keduanya itu ternyata ada perpaduan.
Jadi kita mengetahui bahwa untuk pengobatan itu setelah itu dengan menggunakan stem cell. Kalau ini menggunakan sel, kalau gen terapi itu kan biasanya menggunakan, metode pengantaran dengan, virus. Nah, ini keduanya bisa dipadukan sehingga untuk terapi gennya itu dimasukkan ke dalam stem cell sekaligus, sehingga menghasilkan yang disebut dengan stem cell based gene therapy. Nah, stem cell based, gene terapi atau terapi gen berbasis sel induk ini, muncul baru-baru ini. Nah, di dalam, kita tahu bahwa terapi sel ini kan proses memasukkan sel-sel baru ke dalam jaringan untuk mengobati suatu penyakit. Nah, kemajuan terbaru dalam terapi sel ini, eee, terutama berevolusi dari, perkembangan, pengetahuan di dalam, eee, perilaku sel induk, sehingga kemudian mendorong terobosan dalam dunia kedokteran regeneratif, dalam rangka untuk penggantian untuk regenerasi sel, manusia, jaringan atau organ, sehingga bisa mengembalikan atau membangun fungsi normal. Nah, sel induk stem cell ini kan ada di semua organisme multisel, eee, dan memiliki 2 karakteristik, memiliki kapasitas pembaruan diri yang berkepanjangan atau tidak terbatas, dan potensi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel khusus. Nah, sel induk atau stem cell yang paling awal di dalam kehidupan manusia itu adalah ISC atau, sel induk embryonic stem cell. Nah, ini yang awal. Nah, namun kalau ESC ini kan hanya dapat diisolasi dari embrio awal, jadi di awal masa pertumbuhan. Kalau yang di jaringan dewasa, yang sudah dewasa itu ada, adult, stem cell. Nah, kalau di sel induk yang dewasa ini juga, memiliki kemampuan pembaruan dia tidak terbatas, namun dengan potensi diferensiasi yang lebih terbatas. Nah, kalau adult stem cell atau sel punca dewasa yang terkenal yang mungkin terkenal adalah yang HSC. HSC ini adalah sel punca hematopoietik dari sumsum tulang. Kemudian di dalam sumsum tulang juga ada sel punca atau sel induk, dewasa yang disebut dengan MSC atau mesenchymal, stem cell. Nah, ini biasanya kalau yang ini banyak digunakan untuk, eee, regeneratif. Nah, fokus di stem cell-nya sendiri ada dua dua sebenarnya ada 2 arah utama terapi gen, berbasis stem cell. Yang pertama, sel sel stem cell ini digunakan untuk sarana pengiriman untuk mengekspresikan gen terapeutik di lokasi target. Atau 2, stem cell ini diprogram ulang atau ditransdiferensiasikan dengan modifikasi genetik untuk mengisi kembali defek pada sel atau, jaringan. Jadi, eee, arah dari stem cell based gene therapy ini ada 2 tadi. Nanti ada arah utamanya adalah dia gunakan sarana pengiriman. Yang kedua adalah untuk, modifikasi.
Jadi ini tadi sudah jelaskan ada dua arah utamanya. Nah, pengobatan untuk terapi gen itu untuk apa saja? Targetnya eh, sebagian besarnya sekitar hampir 65% itu adalah untuk penanganan kanker, juga bisa untuk monogenic disease, kardiovaskular, dan infeksius. Kita bahas tentang penanganan di terapi gen untuk kanker. Nah, ada dua manfaat potensial menggunakan terapi gen untuk mengobati kanker. Yang pertama, ini eh, perawatan berbasis gen ini diharapkan dapat menyerang kanker yang ada pada tingkat molekuler, sehingga nanti menghilangkan kebutuhan akan obat-obatan, radiasi, atau operasi. Dan B, untuk mengidentifikasi gen kerentanan kanker pada individu atau keluarga yang nanti memiliki dampak signifikan dalam mencegah penyakit sebelum terjadi. Nah, strategi untuk terapi gen untuk kanker ini antara lain eh, koreksi mutasi genetik yang berkontribusi pada fenotip keganasan dengan mengganti gen yang hilang atau mengubah gen cacat dengan gen sehat. Yang kedua, peningkatan respon kekebalan pasien terhadap kanker atau imunoterapi. Ketiga, penyisipan gen menjadi sel kanker untuk membuatnya lebih sensitif terhadap kemoterapi konvensional dan radioterapi atau perawatan lain. Empat, digunakan untuk pengenalan gen bunuh diri atau suicide gene ke dalam sel kanker pasien yang secara enzimatik ini dapat mengaktifkan prodrug dalam sel-sel untuk menghancurkannya, atau pembunuhan tumor langsung melalui virus onkolitik. Nah, untuk koreksi mutasi secara genetik, di dalam pendekatan ini terapi gen digunakan untuk memperbaiki mutasi genetik yang berkontribusi pada fenotip ganas dengan mengganti gen yang hilang atau menghilangkan gen yang rusak. Kalau kemudian imunoterapi, terapi gen digunakan untuk merangsang kemampuan alami tubuh untuk menyerang sel-sel kanker. Yang ketiga, sensitasi. Gen itu dimasukkan ke dalam sel kanker untuk membuatnya lebih sensitif terhadap kemoterapi konvensional dan radioterapi atau perawatan yang lain. Adapun gene directed enzyme product therapy dan ini memaksimalkan, jadi terapi gennya itu digunakan untuk memaksimalkan efek obat dan meminimalkan efek sistemiknya. Jadi memancing supaya eh, efek obat yang diberikan itu menjadi lebih beracun terhadap kankernya. Adapun kalau menggunakan viroterapi, ini virus onkolitiknya langsung dimasukkan ke dalam tumor untuk menginduksi kematian sel melalui replikasi virus, ekspresi protein, dan isi sel. Contohnya adalah virus Vaccinia, herpes simplex tipe 1, HSV, Reovirus, Newcastle, poliovirus, adenovirus sering digunakan untuk aplikasi ini. Nah, kita bahas lebih khusus ke gene directed enzyme product therapy. Ini adalah ilustrasi skematik dari terapi gen dengan menggunakan prodrug. Nah, di sini gen bunuh diri ada suicide gene-nya. Jadi gennya itu dikirim dan diekspresikan ke dalam sel tumor, Nah, kemudian prodrug itu diberikan
dan diubah. Nah, di sini gennya tadi itu mengekspresikan enzim yang kemudian ini mampu mengaktifkan prodrugnya tadi ini menjadi metabolit yang toksik. Dengan nanti ini sehingga bisa menyebabkan kematian sel. Selain kanker, tadi ada monogenetic disease. Ini adalah kelompok terbesar kedua dari terapi gen. Nah, ini mengatasi masalah kelainan monogenetik, yaitu dengan mengganti gen yang cacat secara permanen dengan salinannya yang baik, sehingga ada harapannya nanti menjadi fungsinya menjadi normal dan nanti efeknya secara permanen. Namun ini masih banyak masalah. Yang pertama, hambatannya karena kurangnya teknologi pengiriman gen yang sesuai. Ada interaksi yang tidak menguntungkan juga antara inang dan vektor transfer gen. Masih ada biologi yang kompleks dan patologi penyakit target, serta masih kurangnya langkah-langkah untuk tahap proses untuk menilai kemanjuran transfer gen ini. Target selanjutnya adalah penyakit kardiovaskular. Ini adalah kelompok penyakit terbesar ketiga. Nah, kita pemahaman atau pengetahuan tentang mekanisme molekuler penyakit kardiovaskular hingga kini itu telah mengungkap sejumlah besar gen yang kita bisa mengetahui gen-gen yang bertanggung jawab. Misalkan nanti ada enos, jadi yang terlibat dengan vasodilatasi, endotelial nitric oxide sintetase atau hemioksigenase 1. Dan yang terlibat dengan vasokonstriksi atau angiotensinogen. Jadi ini bisa digunakan sebagai untuk target penanganan penyakit kardiovaskular. Untuk di penyakit infeksi ini menempati urutan keempat. Nah, di sini arah maupun pencapaian yang paling penting dalam studi terapi gen untuk penyakit menular adalah arahnya adalah pengembangan vaksinasi DNA. Ini yaitu teknik untuk melindungi inang dari penyakit dengan menghasilkan respon imunologis melalui suntikan DNA virus yang direkayasa secara genetik. Kemudian ada juga penyakit neurologis. Nah, dalam perkembangannya yang paling umum yang di target penyakit untuk terapi gen ini adalah menggunakan penyakit Alzheimer dan Parkinson. Itu adalah yang terakhir. Untuk referensinya, ini adalah referensi utama dari materi ini. Anda bisa mendapatkan informasi lebih detail atau mengulang jika ada yang mungkin kurang jelas dari saya di bab 24 dari buku ini. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin.